Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nadia Nasir. I'm from English Department 2019. Well, today we will explain about clause. The first, clause and sentence. Clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat, yang dimana subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat menerangkan sesuatu tentang subjek. Subjek dapat berupa orang, hewan, atau benda, sedangkan predikat berupa verb atau kata kerja atau auxiliary verb dengan tambahan kata lain untuk melengkapi makna kalimat. For example, Sarah is sleeping atau Sarah sedang tidur, yang dimana di sini Sarah adalah subjek dan is sleeping adalah predikat. Next, sentence. Sentence adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan terdiri dari klausa, yang dimana setiap kalimat minimal memiliki satu clause. For example, Sarah is sleeping, titik. Sarah sedang tidur, yang dimana Sarah adalah subjek, sedangkan is sleeping adalah predikat. Contoh kedua yaitu Sarah is sleeping when Olive come, atau Sarah sedang tidur ketika Olive datang. Di mana di sini seperti yang kita lihat memiliki dua klausa, yaitu Sarah is sleeping dan Olive come. Klausa akan menjadi kalimat ketika diberi tanda titik. The second, main and subordinating clause. The first, main clause. Main clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah dapat dipahami serta berfungsi sebagai inti kalimat. For example, I like cheese. Saya suka keju. And I don't like tomato. Saya tidak suka tomato. Ya, di mana di sini jika digabungkan akan menjadi I like cheese but I don't like tomato. Yang di mana di sini terdapat dua main clause, yaitu I like cheese and I don't like tomato. And the second, subordinate clause. Subordinating clause adalah klausa yang isinya belum lengkap, sehingga klausa ini tidak dapat berdiri sendiri. For example, Mr. Brian went to school despite the wind and rain. Yang dimana di sini Mr. Brian went to school adalah main clause-nya, sedangkan despite the wind and rain adalah subordinating clause-nya. Jadi, main clause memberikan poin utama dari sebuah kalimat, sedangkan subordinating clause memberikan informasi tambahan. The third, subordinate clause. There are three types of subordinate clause. The first, complement clause atau klausa pelengkap, yang dimana complement clause adalah dependent clause yang muncul dalam frasa kata kerja dan berisi pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi makna kalimat. For example, Elizabeth regretted that she had met Wickham. Elizabeth menyesal bahwa dia bertemu Wickham. Yang dimana di sini Elizabeth regretted adalah main clause-nya, sedangkan that she had met Wickham adalah complement clause-nya atau kata pelengkapnya. And the second, relative clause. Relative clause adalah dependent clause yang dimulai dengan kata ganti relatif seperti who, that, which, whose, and where. Jadi, klausa relatif memodifikasi kata benda. For example, the cottage which Mrs. Dashwood accepted was rather small. Pondok yang diterima Mrs. Dashwood agak kecil, yang dimana di sini the cottage adalah subjek, which Mrs. Dashwood accepted adalah relative clause, dan was rather small adalah objek. And the second, atau contoh kedua adalah the gentleman who saved Marianne was Willoughby. Pria yang menyelamatkan Marianne adalah Willoughby. Yang dimana di sini the gentleman adalah subjek, who saved Marianne adalah relative clause, dan was Willoughby adalah objek. The third, adverbial clause. Adverbial clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb
dan memberikan informasi tentang verb, adjektif atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, and why. Jadi, adverbial clause memodifikasi kata kerja, tetapi mereka memodifikasi seluruh kata kerja. For example, for reason. Because Mariani loved Willoughby, she refused to believe that he had deserted her. Karena Mariani mencintai Willoughby, dia menolak untuk percaya bahwa dia telah meninggalkannya. Yang dimana di sini because Mariani loved Willoughby adalah adverbial clause-nya. Sedangkan she refused to believe that he had deserted her adalah main sentence-nya. And the second, time. When Fanny returned, she found Tom Bertram very ill. Ketika Fanny kembali, dia mendapati Tom Bertram sakit parah. Yang dimana di sini when Fanny returned adalah adverbial clause time-nya, sedangkan she found Tom Bertram very ill adalah main sentence-nya. And the third, concession. Although Mr. D.R.C. disliked Mrs. Bennet, he married Elizabeth. Meskipun Mr. D.R.C. tidak menyukai Nyonya Bennet, dia menikahi Elizabeth. Yang dimana di sini although Mr. D.R.C. disliked Mr. Bennet adalah adverbial clause concession, sedangkan he married Elizabeth adalah main sentence-nya. Well, for next material will be explained by Brother Aswar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.